Sarang-sarang ikan di sepanjang aliran sungai tidak henti-hentinya saya hujani umpan buatan untuk menggoda ikan. Dan benar saja, tanpa perlu menunggu lama, umpan mendapat sambaran. Mangrove Jack. Kita masih kecil. Berani sekali ikan sekecil gini makan umpan saya yang besar tuh. Dari keluarga bass. Mangrove Jack. Penyebarannya sangat merata dari Aceh hingga Papua. Ini yang saya bilang awal, adik sepupunya black bass. Ikan yang sering disebut manggar ini memang predator yang sigap. Hampir semua jenis umpan disambarnya, terlebih area pinggiran sungai. Ikan omnivora ini memang mudah dijumpai karena daya jelajahnya yang sangat luas, mulai dari perairan payau hingga tawar. Sebaiknya kita rilis agar tetap lestari dan harus secepatnya kita rilis. Satu kebanggaan buat seorang pemancing apabila bisa melepaskan ikan buranya dengan sehat. Kita cari yang lebih besar. Hari sudah semakin sore, namun semangat untuk mendapatkan black bass masih menyala. Jenis umpan lain saya gunakan. Siapa tahu ikan target tertarik menyambarnya. Tiba-tiba, joran melengkung tajam. Kali ini yang tersangkut di ujung kail bukan ikan kecil. Putus! Putus! Tarikannya luar biasa. Perburuan hari ketiga, namun ikan target belum juga saya peroleh. Memang, dalam olahraga ini kita tidak bisa sesuka hati memilih hasil tangkapan. Hanya kesabaran yang membuat ikan buruan bisa dinaikkan. Sungai ini memang cukup menjanjikan dengan vegetasi nipa dan pohon bakaunya. Biasa di bawah-bawah pohonnya itu bersarang ikan-ikan bass, termasuk target buruan saya, black bass. Saya masih penasaran dengan yang mutusin umpan kemarin. Semakin dalam mengarungi sungai, makin banyak ranting yang melintang sepanjang aliran, sehingga perjalanan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Namun, justru di tengah sulitnya lintasan inilah ikan black bass menjadi penguasa. Tuan, kawan. Kerapu, angkat. Air sudah mulai bergerak dan strike sudah. Air sungai sudah mulai bergerak, jadi strike-nya sudah mulai banyak ini. Kembali dapat kerapu. Ini table size, ini yang paling enak nih, ukuran begini. Untuk handle ikan kerapu ini hati-hati, durinya juga lumayan ini kalau kena. Ini juga selain tajam dia ada racunnya. Ikan ketika dia dihukap, walaupun misup di mata sekalipun, itu akan tetap dia melawan, akan berlari sekenyang-kenyangnya. Karena menurut penelitian, ikan tidak mempunyai rasa sakit seperti binatang lain. Kerbau yang dicucuk hidungnya pasti dia akan nurut, karena dia memiliki rasa sakit. Apabila ikan ini bisa kita tarik, itu berarti dia sudah kehilangan tenaga. Makanya ketika ikan dia hukap pertama, pasti dia akan lari secepat-cepatnya, masuk ke batang pohon seperti tadi. Muara merupakan surga bagi ikan air payau, dan sore hari adalah pertanda air pasang. Air konda atau air yang diam ini akan segera bergerak karena air laut akan perlahan masuk sungai. Di saat itulah
ikan-ikan semakin ganas mencari mangsanya. Saya terus menelusuri rumah-rumah ikan predator di sungai ini. Semoga saja umpan buatan ini bisa menarik insting berburu mereka yang tinggi. Strike! Hey! Hey! Bebas! Akhirnya! Akhirnya saya dapat black bass. Ini adalah target buruan saya dengan perjalanan yang begitu panjang. Ini akhirnya saya dapatkan. Dan ikan ini adalah ikan trofi bagi seluruh castinger, pemancing yang menggunakan lure. Dan terbukti di Pulau Jawa masih ada black bass. Nah, kenapa ikan ini menjadi buruannya para pemancing? Karena ikan ini memang paling gahar di sungai. Setiap lur yang jatuh pasti dimakan. Tentu dengan tenaga yang kuat sekali. Hanya memang ikan ini tidak gampang berkembang biak seperti saudara sepupunya mangrove jack. Sehingga memang agak sedikit hampir sulit ditemukan. Ikan yang cantik, cantik banget. Perbedaan yang sangat jelas dari saudaranya mangrove jack, dia mempunyai garis yang tegas dan berwarna sedikit kuning, selain giginya yang lebih banyak. Demi kelestarian si cantik black bass ini, ada baiknya pemancing merilisnya. Satu kebahagiaan buat pemancing apabila hasil buruannya dapat dirilis kembali dengan sehat. Wild fishing, ini baru keren. Pembuktian adanya ikan black bass di Jawa tentu tak hanya menjadi informasi semata, namun dapat menciptakan peluang hadirnya industri kreatif di kalangan masyarakat. Di antaranya menciptakan kawasan wisata baru yang dapat bermuara pada meningkatnya ekonomi masyarakat lokal. Perjalanan jauh kali ini membuktikan ternyata black bass di Pulau Jawa masih ada. Walaupun sudah sulit didapatkan, boleh dikatakan hampir musnah. Dan apabila kita bersama-sama bisa menjaga habitat serta kelestariannya, saya rasa benteng terakhir black bass di Pulau Jawa harusnya masih bisa bertahan. Wild fishing, ini baru keren.